Lukas pasal yang pertama ayat 1-25. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Oke, shalom semuanya. God bless ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita belajar apa sih yang Tuhan ingin kerjakan di depan. Ketika Tuhan memproses kita. Kenapa sih Tuhan itu seakan mendiamkan
doa keinginan kita. Sama dengan ketika Tuhan diamkan yang namanya Imam Zakaria sampai lanjut usia, sampai tua, menanggung aib. Seringkali banyak orang merasakan panjang sekali sih proses Tuhan ini. Apa sih yang Tuhan ingini? Bahkan sampai tadi kita belajar, Zakaria tidak percaya. Enggak lah, udah keadaan seperti ini, enggak mungkin terjadi. Musa 40 tahun gembalakan kambing domba. Lalu apa gunanya dididik panglima perang, jenderal perang? Karena memang jadi pangeran Mesir walaupun anak tiri. Karena dia bawa pedang, dipercaya oleh kerajaan dan Raja Fir'aun. Teman mainnya Ramses. Otomatis punya kekuasaan besar. Tapi setelah itu gembalakan kambing domba. Lah, mertua imam kepala. Mbok ya ada kedudukan di kerajaan, apalagi seorang mantan panglima, punya kepandaian perang, pastinya kan dipakai oleh kerajaan Midian. Tuhan atur segala perkara, direndahkan. Ternyata itu sebuah proses, settingan Tuhan. Jadi jangan merasa putus asa, lalu jangan mencela kalau direndahkan Tuhan. Posisi sedang rendah, Musa di titik terendahnya itu. Enggak mimpi, lahir bayi, jadi anak tiri Fir'aun 40 tahun, tiba-tiba jadi gembala kambing domba, seorang pelarian. Tapi di negeri Midian, anak imam kepala yang dikawinin, mestinya kan bisa ngajuin usul kepada raja, jadi pemimpin tentara kayak apa. Ternyata Tuhan atur segala perkara, Raja Midian nggak mau karena ini tahu panglima Mesir, jangan-jangan dia menyusup, jangan-jangan gini. Jadi kepada Musa ditimpakan segala sesuatu dicurigai. Lah memang harus gitu jalannya. Zakaria harus menanggung aib, Musa harus dicurigai supaya rencana Allah berjalan. Jadi sebetulnya keadaan dan manusia sekitar kita dipakai Tuhan sebagai pion untuk mempersiapkan kita. Zakaria melahirkan, memiliki anak yang sudah disetting, dikreasikan, dan terjadi. Namanya Yohanes Pembaptis. Pelayanan demikian hebatnya. Kenapa sih kok nggak waktu muda aja dikasih melahirkan anak? Karena Tuhan tidak mau waktu, zaman, keadaan. Sehingga Tuhan itu Tuhan yang detail dalam memutuskan perkara. Tuhan yang menetapkan itu dari waktu, zaman, keadaan, tempat, dan sebagainya. Yang menurut kita, terlambat, lemah, nggak mungkin. Karena memang situasinya nggak memungkinkan. Tapi justru yang nggak memungkinkan itu berjalan, baru nyata, itu bukan mungkin. Ketika hal yang mustahil baru nyata, itu namanya ajaibnya Tuhan. Hebatnya Tuhan. Mujizat Tuhan itu adalah ketika Tuhan menetapkan sesuatu yang nggak bisa, nggak mungkin. Tidak akan pernah terjadi. Seperti Tuhan berfirman kepada Salomo, tidak ada orang seperti engkau dan tidak pernah ada lagi orang sekaya Salomo memiliki hikmat setinggi Salomo. Yang tanpa peperangan memenangkan perang. Karena dia raja yang sangat kaya raya. Ditakuti karena kekayaannya, karena punya kereta besi 1000. Kalau sekarang pesawat siluman Amerika yang tidak ada di negara lain itu punya 1000. Satu pesawat harganya berapa ratus triliun itu saudaraku. Tapi punya 1000, ya takut orang lah. Satu pesawat aja bisa melepaskan bom itu yang lebih tinggi sekian ratus lipat daripada Hiroshima. Pesawat yang tidak terdeteksi, yang ketinggiannya dia sangat tinggi yang tidak bisa dicapai oleh pesawat yang lain. Segala sesuatunya itu betul-betul yang
Nah, itulah cara Tuhan yang dia kerjakan, yang akan terjadi, yang pasti terjadi. Sehingga prosesnya memang diletakkan waktunya, itu waktu Tuhan yang nggak mungkin. Situasinya yang situasi nggak mungkin. Keadaan yang tidak mungkin. Segalanya itu nggak mungkin. Itu saudara. Air menjadi anggur di Kana pertama kali Yesus kerjakan. Yang nggak mungkin. Tapi ditunggu sampai anggur yang ada itu habis. Karena ketika habis, baru anggur ini keluar, baru ini anggur yang terbaik. Sampai yang namanya tamu-tamu komplain sama tuan rumah. Dan selalu menentang arus pikiran manusia. Arus perkiraan manusia. Manusia mereka-reka, mengestimasi. Manusia merancangkan jalannya, tapi Tuhan yang menentukannya. Banyak di Amsal itu saudaraku. Bagaimana absolut keputusan Tuhan yang jadi dan ya terjadi. Nah, kita lihat nih apa yang difirmankan Tuhan tentang Yohanes. Dan memang kita baca Alkitab kan terjadi. Tetapi dikala Zakaria itu keadaan, situasi, nggak ada segala sesuatu yang menunjang. Dan itu sudah jadi. Yang lebih lagi, yang saya kagum dengan Tuhan, cuma satu. Sudah jadi. Jadi bukan yang akan terjadi. Firman itu sudah jadi. Jadi dia ngomong, aku akan berkati kamu. Itu sudah jadi. Masa ada waktunya itu sudah ada. Tidak mungkin tidak terjadi. Tidak ada yang dapat menggagalkan firman Allah. Itu benar saudaraku. Ya sebagai kesaksian aja, hari ini saya diminta Tuhan membaca catatan nubuatan yang saya terima. Baik saya pribadi, baik dari teman-teman, baik dari orang lain. Ternyata hampir semuanya 50 itu terjadi. Yang enggak mungkin. Waktu ngomong cuma saya dengar, terus saya tulis selesai. Enggak kepikir, situasi enggak memungkinkan itu terjadi. Di titik terendah. Enggak ada sarana penunjang yang bisa menjadikan itu setetes pun tidak. Setitik pun tidak. Semuanya gelap. Tetapi Tuhan bilang jadilah terang. Dan terang itu jadi. Matahari itu enggak ada yang bisa menciptakan saudaraku. Setan pun enggak bisa. Setan itu cuma namanya KW. Bikin tiruan. Tapi dia enggak bisa bikin tiruan matahari loh. Setan enggak bisa bikin tiruan manusia. Enggak bisa. Setan enggak bisa bikin tiruan pohon. Enggak bisa. Setan enggak bisa bikin taman Eden. Enggak bisa. Yang Allah buat, setan itu cuma bikin palsunya, fata morgana. Kekayaan dunia itu fata morgana. Kalau dibilang membahagiakan fata morgana. Tetapi secara fisik itu benar. Kebalikan dari Allah, tidak ada sarana penunjang. Secara fisik enggak ada. Tapi kalau setan secara fisik ada, nanti akhirnya enggak ada. Jadi kita dikasih ada itu seperti promosi. Jadi orang itu dikasih hadiah, tapi nanti akhirnya terjerat hutang. Penipuan, karena dia bapak dari pendusta, dari bapak segala penipu. Tidak ada kebenaran di dalam dia. Alkitab catat itu benar. Kalau Allah itu ya dan amin, ya dan benar. Jadi kalau dia ngomong sudah terjadi, itu benar saudaraku. Saya ngalami. Saya bilang, loh ini ada, ini. Loh jadi semua. Baru sadar. Sudah terima tapi nggak sadar. Diingatkan, Tuhan bilang, lihat catatan nubuatanmu. Oh iya ya nubuatan aku terima dari si A, si B dan sebagainya. Saya lihat, termasuk dari sejarah sendiri catatannya hampir 50 itu saudara. Jadi cuma ada beberapa gelintir beberapa kalimat aja yang nggak tahu jadi di mana atau belum jadi. Yang saat itu ketika diomongkan, sebagai contoh gini aja lah.
Saudara punya mainan, punya barang, punya kaca, itu jatuh hancur. Mobil jatuh hancur. Saudara bilang enggak, nanti ada. Enggak bisa. Kenapa? Hancur, enggak mungkin. Enggak ada satu sarana pun bisa membangun mobil ini. Pikiran saya adalah cuma itu aja. Cuman itu aja. Enggak mungkin aku bisa punya rumah lagi ketika rumah ini aku berikan kepada gereja. Karena aku cuma bisa beli rumah ini dengan memakai dana pensiunku. Karena aku sekarang enggak kerja. Tapi bilang enggak, berilah maka kamu akan diberi. Ceritanya gitu iman itu saudaraku. Kalau berdasarkan firman Tuhan ya. Janda miskin 2 peser 1 duit. Gitu. Janda di Sarfat. Nggak mungkin. Karena kita nggak tahu nanti peristiwanya. Nah ini yang penting. Tuhan bilang jadi, pokoknya jadi. Saudara tidak bisa merekayasa peristiwanya, nggak bisa. Saudara nggak bisa menjadikannya. Kalau saudara ingin diberkati, saudara nggak bisa ngatur bagaimana saudara diberkati. Saudara cuma bisa meletakkan diri saudara, mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Alkitab, bagaimana Tuhan sediakan berkat itu. Bagaimana kita melakukannya, kita pasti menerimanya. Gampang sekali. Cuman kalau untuk melakukannya, memang kita harus percaya dengan yang tertulis, yang nggak nyata, yang nggak fisik. Tapi saudara harus kehilangan fisik dulu. Kalau iblis, saudara bekerja, menipu, langsung dapat duit. Saudara pelit, langsung punya tabungan. Saudara merampas, langsung punya barang. Segala kejahatan langsung menghasilkan. Karena itu iblis. Tetapi kalau mengikuti kerajaan Allah, mengikut Tuhan, itu beda. Kehilangan dulu, pengorbanan dulu. Yesus mati disalibkan, kehilangan kejayaan, ketenaran, famous sebagai seorang nabi, sebagai seorang diutus Allah dengan mujizatnya 3,5 tahun. Hilang semua, diludahin, dipukulin, dihina, cuma ditonton, jadiin bahan tontonan dengan yang ketenaran seperti itu diakui, diikuti 5.000 laki-laki. Diterima di Yerusalem dengan sekian banyak penduduk Yerusalem, bajunya ditaruh di lantai. Di tanah diinjak-injak sama kaki keledai. Lalu dikibarkan bendera yaitu pohon palem. Daun palem itu loh saudara. Yesus harus kehilangan itu. Tapi Allah yang membangunnya, bahwa dia jadi juru selamat, Allah yang membangkitkan dia dari kematian. Lalu menemui murid dengan dagingnya. Yang tangannya lubang berpaku. Lambungnya tertusuk tombak, kepalanya bekas duri ada. Nanti kita cek kalau kita ketemu Yesus. Tapi kalau saudara mau ngecek sekarang boleh. Cuma saya ingetin, one way tiket. Gak bisa kembali. Kecuali Tuhan yang ingin nanti Tuhan kembalikan saudara di bumi. Gitu. Mudah sekali, tapi gak mudah bagi orang yang tidak percaya. Lalu melakukan sendiri, membangun sendiri. Celakanya orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Celakanya orang yang mengandalkan sesamanya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Yang akan berbuah pada musimnya. Dan sebagainya. Kalau mengandalkan sesama seperti pohon ditanam di tempat tandus dan sebagainya. Nah itu memang tulisan. Tapi nyata loh saudara. Jadi orang-orang yang mengikuti diri sendiri menang di awal. Kalah di akhir, tapi bukan dari kemenangan dia. Dari yang lain dia ambil. Contoh Raja Asa, itu namanya kesehatannya. Kalau Saul, anak-anaknya dan nyawanya. Kalau Kain, keselamatannya. Yudas, nyawa dan keselamatannya. Langsung mati dia. Daud kembali kepada Tuhan, mati dalam kekayaan dan kehormatan. Beda saudaraku. Itu real. Sehingga kalau saudara ingin diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi. Anak cucu orang benar tidak akan pernah minta-minta roti. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai berserta berkas-berkasnya. Itu enggak nyata.
Tapi itu sudah jadi. Kalau saudara menabur dengan cucuran air mata. Saudara menuai bukan hanya buahnya sampai berkas-berkasnya. Plus anak cucu saudara tidak akan minta-minta roti, bahkan memberi pinjaman. Karena hatinya penuh belas kasihan. Itu sudah jadi di anak saudara. Itu berkatnya orang benar. Jadi bukan hanya diberikan yang namanya berkat, tapi sampai ke anak cucu. Artinya begitu. Tidak minta-minta roti berarti dia punya roti. Memberi pinjaman berarti punya kelebihan yang dia miliki. Nah itu kalau enggak kaya apa? Tapi Tuhan yang atur waktunya dan situasinya. Sehingga saudara mendapat tekanan seperti Zakaria. Jadi anak-anak Tuhan yang di dalam jalan Tuhan memang begitu. Kalau keluar dengan kekuatan sendiri, baca di kitab Yeremia. Celakalah orang yang mengandalkan, searching aja keluar semua itu nanti. Dan itu pasti jadi. Nah orang kalau bersekutu dengan berhala, itu 3-4 turunannya akan dikutuki Tuhan. Itu pasti jadi. Berhala saudara kekayaan, ya itu bisa dikutuki. Anak cucu saudara pasti dikutuki kekayaannya. Kalau dikutuk itu, kutuk baca aja Ulangan 28. Udah itu jelas semua. Berkat dan kutuk. Kutuk lebih banyak daripada berkat. Nah kalau saudara tidak percayai tulisan Alkitab, dengan apapun alasan saudara, ya enggak apa-apa. Karena itu pasti jadi. Sehingga kalau hidup kekristenan itu sama dengan berjalan, saudara menginjak tombol. Ya saudara yang pilih. Tetapi apa yang Allah firmankan pasti jadi. Nah ada satu, kali ini kita belajar, hari ini kita belajar, bahwa Tuhan itu sudah jadi apa yang diucapkan dia. Sehingga Yohanes Pembaptis persis seperti yang diucapkan Tuhan melalui malaikat ini. Itulah perjalanan kehidupan Yohanes Pembaptis. Jadi kalau Alkitab tulis, anak cucu orang benar tidak minta roti, memberi pinjaman tidak meminjam, lah itu sudah jadi. Kalau saudara hidup tidak sebagai orang benar, tidak mengandalkan diri sendiri. Jadi saudara bisa kaya, bisa berhasil, tapi saudara menjadi seperti Saul, seperti Asa, lalu seperti Salomo, seperti Yakub. Yakub itu penipu, dia menipu Laban. Akhirnya apa? Masa tuanya miskin, anak cucunya miskin, jadi budak. Lah cuman gampang aja kita taruh itu Alkitab kok menurut saya. Tapi kalau menurut saudara tidak, ya nggak masalah. Karena hidup ini adalah sebuah kehidupan di bumi. Tetapi kalau saudara percaya Tuhan Yesus Juru Selamat, saudara menjadi orang Kristen, saudara percaya diselamatkan, kenapa saudara tidak percaya ayat-ayat yang lain? Kalau Paulus mengangkat perjanjian lama, kenapa saudara singkirkan perjanjian lama? Kalau Yesus saja berbicara tentang Taurat, kenapa kita singkirkan Taurat Tuhan? Berarti kita cuma mengambil atau kita munafik. Ya nggak mungkin jadi. Yang jadi yang kita lakukan. Karena ditulis, berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan. Baca berbahagialah semua itu. Dia membangun rumahnya seperti di atas batu karang. Celakalah orang, dia membangun rumah di atas pasir, sebagainya, dengan badai angin, itu akan menghancurkannya. Apapun yang saudara lakukan akan hancur nantinya. Yakub itu orang terkaya. Segala sumur yang digali oleh nenek moyangnya yang kering, digali sama Yakub, keluar airnya lagi. Yakub itu kaya luar biasa, saudaraku. Tetapi berakhir dengan kemiskinan, sakit, dan matanya buta, kakinya itu lumpuh atau timpang karena pakai tongkat, matanya rabun. Loh, orang yang dapat janji Tuhan kok begitu? Ya karena ada sesuatu yang dilakukan hidup dia. Kalau yang tercatat itu yang bisa saya beritakan. Gampang sekali saudaraku sebetulnya. Tetapi kita yang memilih.
Sehingga ketika mendapat proses perjalanan itu ada janji Tuhan, itu sudah jadi. Tapi saudara bisa aja keluar. Saul keluar, tapi 40 tahun tetap jadi. Dianya sendiri yang masuk neraka. Asa tetap jadi, kerajaannya nggak diganggu-ganggu, tetap jadi raja. Tapi kakinya itu lumpuh, mati dalam sakit. Daud tetap jadi, Musa tetap jadi, Yosua tetap jadi. Sesuai kehendak Tuhan, sesuai yang difirmankan Tuhan. Sesuai rancangan Tuhan. Saudara nggak mengagumi, nggak takut nggak dengan firman Tuhan seperti ini? Nggak peduli apapun firmannya jadi. Tapi akibat saudara tidak hidup dalam kebenaran firman, saudara pun menerima akibatnya. Kalau saudara pandang enteng ini, ya memang saudara akan terima akibat yang tidak baik. Ya sudah. Bagian Injil cuma diberitakan, saudaraku. Maksudnya itu begitu. Tetapi hendaklah kita itu melihat secara logika aja sudah kelihatan. Amin, saudaraku. Perjalanan hidup Yohanes Pembaptis itu ya seperti yang difirmankan malaikat ini. Mari kita lihat firman-Nya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dari Elisabet. Pahami ini saudaraku, coba lihat ini. Berarti Zakaria dan Elisabet itu berdoa sekian lama dan percaya menunggu. Tapi ketika Allah ngomong gak percaya loh saudaraku. Hidup saleh. Ya kejungkel di sana, tapi tetap terjadi. Cuman menerima akibat namanya bisu, saudaraku. Ya cuman bisu aja ya nggak apa-apa lah. Tapi dari bisu itu malah Allah menyatakan bahwa nih Zakaria ketemu aku. Karena yang di luar sana yang menunggu Zakaria orang lain tahu kalau Zakaria menemui yang ilahi. Karena mereka di luar para imam. Mereka nggak berani tanya. Nah itulah cara Tuhan membela firman-Nya, menjawab doa Zakaria, memberikan keputusannya yang jadi. Tapi Zakaria bertekun dalam tekanan aib. Sampai usia tua, bayangin. Karena memang dia lahir anak imam, lalu dia menjadi imam. Imam kan itu turunan saudaraku. Nah dari kecil dia udah tentukan jadi imam. Lalu kawin tidak punya anak, ya tertekan banget karena itu aib bagi bangsa Israel. Karena Allah berkata, maka jadilah mandul. Istrinya Daud, putrinya Saul. Karena menghina Daud. Sarah itu mandul, akhirnya diberikan anak. Jadi kalau sampai nggak punya anak, mandul itu aib. Allah tidak memberkati, Allah tidak memberikan anak. Kurang lebih pengertiannya seperti itu saudaraku. Tetapi Allah jelas ngomong doamu terkabul. Tapi doa yang sejak menikah ditunggu berapa tahun akhirnya berdoa sampai dijawab waktu lanjut usia. Puluhan tahun saudaraku. Nah ikut Tuhan itu harus bertekun. Sabar menanti-nantikan Tuhan. Sampai Tuhan jawab. Nah ketika Tuhan jawab itu pasti jadi. Ketika Alkitab itu hidup di dalam hidup kita menjadi rema itu sudah jadi. Memang itulah Alkitab. Yang kita tidak dapati di kitab-kitab yang lain. Kitab kehidupan. Jadi asik banget saudaraku. Yuk kita lanjutkan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Disebut jelas-jelas detail, Allah itu selalu detail. Cuma kadang kita nggak punya pengertian atau nggak ngerti.
Nanti Tuhan kasih roh hikmat dan pengertian. Saudara perhatikan ini. Dan Elisabet, Allah itu selalu menunjuk pada titik masalahmu. Itu yang Allah selesaikan. Allah tidak selesaikan Zakaria, dia selesaikan Elisabet, istrimu akan mengandung. Berarti sudah tidak mandul. Karena disebut mandul. Ketika disebut si mandul itu malu. Ketika melahirkan langsung Elisabet itu sukacita, rasa malunya udah gak ada lagi. Nah ikut Tuhan tuh memang begitu. Harus ada masalah yang membawa kita ke titik terendah. Ketika Tuhan angkat tinggi, itu udah gak ada lagi rasa malu itu. Titik terendah itu gak ada lagi. Dan Yohanes Pembaptis itu setelah dilahirkan selama-lamanya. Jadi kalau Tuhan janji saudara diberkati, sementara hari ini saudara titik terendah, nanti ketika diberkati, ya selama-lamanya. Karena janji Tuhan itu abadi. Saul itu seumur hidup, Daud seumur hidup, Musa seumur hidup, Yosua seumur hidup, 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. Asa itu 41 tahun, saudaraku. Ketika Tuhan mau pakai, Tuhan berfirman, ya udah abadi sampai kita dipanggil pulang. Bahkan hasil pelayanan Yohanes Pembaptis hari ini ada pada kita. Yaitu tulisan Lukas. Bagaimana Yohanes Pembaptis berkata-kata yang dicatat. Itu jadi firman Allah buat kita. Betapa kuat dan abadinya Tuhan itu. Jadi kalau saudara meragukan firman Tuhan, nanti saudara menerima konsekuensinya. Salah satunya saudara menjadi bisu seperti Zakaria. Nah ini penting kita harus belajar. Tetapi sekali lagi, saudara bertekun memiliki hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Lalu saudara tetap punya keinginan rinduan dengan Tuhan. Ya, lalu saudara tetap yang namanya berjalan percaya. Karena Zakaria berdoa, walaupun keadaan yang diucapkannya itu akhirnya membuat dia tidak percaya. Cuma jadi bisu, nggak apa-apa saudaraku. Dan Tuhan langsung pada titik masalah Elisabet yang mandul dibuat melahirkan anak. Yuk kita tengok lagi nih. Luar biasa, Tuhan buka rahimnya namanya Elisabet. Sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu bukan Zakaria yang mandul. Akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Yang pertama langsung Elisabet, yang kedua hasilnya langsung dia ngomong. Jadi ketika kita benar-benar dekat sama Tuhan, membangun hubungan sama Tuhan, kita perhatikan baik-baik apa yang Tuhan omong. Apa yang Tuhan sampaikan, baik melalui pembelajaran Alkitab, melalui ibadah, baik melalui perenungan firman sendiri, pembacaan Alkitab dan sebagainya. Dan Tuhan selalu pada titik masalahnya, yaitu dia juga bilang apa nanti yang hasilnya. Jadi Elisabet istrimu itu akan melahirkan anak laki-laki. Kan mandul, tapi keluarlah namanya anak laki-laki. Tuhan tuh tidak fata morgana, tidak cuma janji. Dia detail sekali, sebab akibat detail sekali. Perjalanannya juga detail dia bicara. Karena setelah ini dia akan bicara apa yang akan dilakukan Yohanes Pembaptis. Yang dari Tuhan. Dan itu jadi. Jadi betapa besarnya Tuhan kita. Betapa luar biasanya kalau kita nggak mau mengikut Tuhan. Mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau bahasa Alkitab, Yesus selalu ngomong, hai orang-orang bodoh, tidak tahukah kamu? Kalau Tuhan bilang orang bodoh, kamu tuh paling bodoh di dunia sudah. Kalau kamu nggak seperti Zakaria. Jadi tetap bertahan, tekun berdoa. Nanti Tuhan yang akan menyatakan maksud kehendaknya sempurna dengan detail Elisabet dan hasilnya anak laki-laki. Plus ini yang kamu harus kerjakan. Beri dia nama Yohanes. 3 hal Tuhan kerjakan semua. Yang 1 hal kamu kerjakan. Beri nama Yohanes. Cuma beri nama Yohanes saja. Tetap sumber dari Tuhan lalu diberikan kepada hasil. Tetap itu pekerjaan dari Tuhan, mengerjakan cara Tuhan. Lalu bagaimana perjalanan pekerjaan itu? Ya tetap dari Tuhan. Kamu cuma mengerjakannya saja. Itulah Tuhan.
Hampir bagian semuanya di tangan Tuhan. Kamu cuma pelaksana aja. Namai dia Yohanes. Sebetulnya ikut Tuhan itu mudah sekali. Tetapi menunggu itu yang pertama. Tanpa pengharapan, keadaan makin buruk. Itu yang membuat yang namanya kita harus bertekun. Seperti Zakaria berdoa bertekun. Walaupun ada kegagalan, dia tidak percaya. Walaupun terima akibatnya, Tuhan buat dia bisu, saudaraku. Enggak apa-apa. Tetap ingini Tuhan. Tetap berhubungan intim dengan Tuhan. Itu terlebih penting. Lalu melakukannya diam di dalam jalan-jalan Tuhan. Tunggu. Tapi kadang menjadi lebih buruk. Iya. Tapi yang buruk itu nanti menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu langsung menyelesaikan perkaranya. Dan perkaranya itu langsung diperkara, lalu hasilnya kita terima, lalu bagaimana kita melakukannya. Langsung ke Elisabet, lalu keluar anak laki-laki, namanya dia Yohanes. Itu. Jadi semuanya dari Tuhan, kepada Tuhan, dan oleh Tuhan, bagi Tuhan. Ya itu jalannya kalau kita menilik belajar kisah Zakaria. Ayat selanjutnya. Tetapi malaikat itu berkata, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang kan bersukacita ke kelahiran itu. Nah, Tuhan setelah menyelesaikan perkaranya, lalu hasilnya, lalu apa yang kita kerjakan, kita akan menjadi berbalik keadaan itu. Engkau akan bersukacita dan semua orang akan bersukacita. Jadi kita diberkati, nanti banyak orang diberkati. Kita dipakai, banyak orang nanti diberkati atau dipakai Tuhan. Jadi ada lipat gandanya yang Tuhan taruh di kita. Benih melahirkan benih, gandum melahirkan gandum. Karena dari Tuhan melahirkan segala sesuatu yang dari Tuhan. Karena sukacita, karena diberi anak, mandul selesai, dinamai Yohanes, maka banyak orang juga bersukacita. Karena ya Tuhan kerjakan, yaitu Yohanes ini loh. Jadi sesuatu yang dari Tuhan kita harus tunggu, kita nanti, kita tekun berdoa, kita tetap di jalan Tuhan. Dengan memang kita menginginkan Tuhan. 3 hal ini saudaraku. Nah setelah itu Tuhan akan mendatangi kita pada waktu yang dia tetapkan. Dia setting segala sesuatunya. Karena itu yang paling tepat. Gak boleh terlalu cepat. Gak boleh terlalu lambat. Jadi pas pada waktunya. Indah pada waktunya. Bayi kalau dilahirkan terlalu cepat. Dia kecenderung lahir lalu mati. Karena terlalu kecil. Kalau lambat dia bisa mati di kandungan. Karena terlalu tua di kandungan. Sehingga terjadilah kedokteran operasi sesar saudaraku. Karena kalau enggak bayi itu mati di kandungan. Kalau terlalu cepat dia keluar, dia harus diinkubator. Kalau enggak tahan inkubator dia akan mati. Jadi segala sesuatu yang saudara ingin dipercepat, saudara ingin percepat, saudara doa ingin dipercepat kepada Tuhan atau saudara percepat sendiri, akhirnya apa? Mati. Tapi kalau saudara lambat melakukannya, lambat meresponinya, juga mati yang dari Tuhan itu. Karena tidak pas waktu Tuhan. Nah itu dibutuhkan kita harus perhatikan baik-baik. Apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Apabila engkau tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Baru di belakangnya tidak setia atau setia. Jadi harus baik-baik memperhatikan. Tuhan juga ngomong, perhatikanlah, banyak ditulis. Jadi kita ikut Tuhan, berdoa, bukannya sekedar berdoa, ibadah, bukan sekedar ibadah. Belajar firman Tuhan tidak hanya sekedar belajar firman Tuhan, melayani tidak sekedar melayani. Mendengar suara Tuhan pun itu harus baik-baik mendengarkannya loh. Gak cuma, oh ya sepintas saja. Melayani itu cuma hanya sekedar melayani, nggak bisa. Kita akan nggak tahu tepat waktu Tuhan. Ngawur kita pelayanannya. Lalu kita percepat atau kita nanti aja.
Hilang karena nggak tepat situasi, kondisi, waktu yang menunjang semuanya. Karena itu harus jadi. Sehingga penciptaan Allah itu ada urutannya. Matahari lebih dulu. Yang terakhir manusia itu diletakkan Taman Eden. Barulah setelah di Taman Eden Allah melihat bahwa tidak baik manusia seorang diri saja. Ketika saudara sudah diletakkan Tuhan, baru Tuhan kan tambahkan lagi buat saudara. Wah, belum terlalu bagus, harus aku tambah ini. Tidaklah baik manusia seorang diri saja. Itu pun saudara tidak usah kerja keras lagi. Ditambahkan perusahaan yang lebih lagi karena kurang menurut Tuhan. Ditambahkan pelayanan lebih hebat lagi karena kurang menurut Tuhan. Adam dibuat tidur, diambil tulang rusuknya, dibangunlah Hawa. Maka Adam katakan inilah tulangku, inilah dagingku. Tanpa dia bekerja, tapi sumbernya dari dalam dirinya. Ketika saudara sudah berhasil, yang di dalam diri saudara itu akan ada, diambil Tuhan lagi, dijadikan, menambahkan saudara lebih baik lagi. Lalu saudara ngomong, wow inilah tulangku dan dagingku. Wis, luar biasa ya karyaku ini. Nah itu awalnya sudah. Kok enggak dikatakan Adam, wih luar biasa ya karyamu Tuhan dari tulangku. Inilah tulangku, inilah dagingku. Mengagumi apa yang Tuhan kerjakan, akhirnya melupakan namanya Tuhan yang mengerjakan. Merasa memiliki sendiri, enggak ingin kehilangan. Terjadilah Raja Asa dengan Raja Saul. Itu kontekstualnya. Sampai mereka melawan Tuhan, menyakiti hamba-hamba Tuhan. Karena sesungguhnya orang itu tidak ingin kehilangan apa yang ada di dalam dirinya. Apa yang dia miliki dalam hidupnya. Sehingga berseberangan dengan hamba Tuhan. Yang menyampaikan segala sesuatu yang akan merampas dia punya. Yang gak sesuai dengan pemikiran dia, pendapat dia, teologi dia, rohani dia. Lalu terjadilah Kain, iri hati. Sehingga selalu mengurangkan punya orang lain dalam pandangan, lalu terhadap karyawan. Kenapa? Karena Asa berbuat jahat terhadap rakyatnya, menyakiti rakyatnya. Padahal awalnya Asa bersama-sama rakyat menghancurkan berhala, bersama-sama rakyat bersumpah untuk setia pada Tuhan. Semua melebatkan rakyat hal-hal yang baik, yang kudus, yang benar. Tapi ketika berdosa, berbalik menyakiti rakyat. Yang diawali dengan menyakiti hamba Tuhan. Itu jalur ceritanya saudaraku. Sehingga ada orang-orang seperti ini. Nah, Zakaria tidak. Jadi dia disakiti dengan bisu, dia bisa terima. Zakaria punya hati seperti Musa. Diambil namanya haknya untuk masuk tanah perjanjian, nggak masalah. Semuanya nggak masalah buat Zakaria. Seperti Musa, bisu nggak masalah, dia diem aja. Sampai anak itu lahir, bisu pulang pun berhubungan sama istri. Nggak mengganggu hubungannya, karena hubungannya sama Tuhan. Tetap baik-baik aja dengan istri. Padahal di dalam hati pasti terasa sesuatu. Mungkin Zakaria tidak. Tetapi kita lihat perilaku Zakaria, ternyata Elisabeth hamil. 5 bulan kemudian. Nah itu saudaraku. Berarti hubungan dengan Elisabeth tetap baik-baik saja. Nah itulah orang benar yang dikatakan melihat perjalanannya namanya Zakaria. Doa dengan tekun, sampai usia tua menanggung aib, tekanan, tapi hubungan intim sama istri jalan terus. Lalu Tuhan datang mengabulkan doanya. Tuhan lalu memberikan yang namanya apa yang tidak dikerjakan. Tuhan menyatakan apa yang pasti jadi, yang terjadi di depan. Tapi akhirnya Zakaria dibuat bisu karena salah bersikap. Tapi tidak mengaruhi loh dengan hal yang lain. Zakaria tetap keluar menyampaikan dengan cara-cara tanda-tanda.
dia nggak bisa ngomong. Dan Zakaria nggak malu. Nggak malu menerima segala sesuatu dari Tuhan. Zakaria tetap menunggu hasil yang Tuhan sampaikan firman-Nya. Nah, itulah kekuatan Zakaria, orang yang mengingini Tuhan, tahan dalam tekanan, tetapi tekanan itu dialirkan dengan baik, yaitu dia tetap berhubungan intim dengan istri dengan baik. Gak sampai hubungan keduanya rusak, gak ada kata-kata yang tetap mesra, walaupun gak punya anak, walaupun menyandang aib. Tapi setelah sekian lama, kuat menanggungnya dengan daya tahan, Allah mengabulkan doanya. Lalu mengangkat aibnya langsung ke titik masalah Elisabeth. Dan Allah mengatakan akan hasilnya anak laki-laki. Nah, bagianmu namai saja Yohanes. Nanti kamu akan bersukacita dan semua orang bersukacita. Kamu nanti diberkati dan semua orang akan diberkati oleh karena kamu aku berkati. Berarti Zakaria akan menjadi saluran berkat. Lah, itulah janji Tuhan, indah sekali. Walaupun Zakaria akhirnya dibuat bisu, tapi karena sekian lama dibentuk Tuhan melalui tekanan itu, aib itu, Zakaria ternyata hatinya tidak seperti Asa, tidak seperti Saul. Zakaria ketika menghadapi masalah tidak berdampak sama sekali kepada rekan pelayanan, rekan kerja. Tidak berbuat jahat, tidak mengurangkan pelayanan, tidak mengurangi persembahan, tidak mengurangi hubungan dengan istri, tidak mengurangi uang belanja istri. Zakaria tetap seperti biasa, cuman karena dia tidak bisa ngomong, dia berikan dengan cara-cara syarat tanda. Dan orang pun tahu kalau Zakaria bertemu yang ilahi. Justru dari apa yang dialami Zakaria ketika Tuhan beracara, walaupun Zakaria dibuat bisu, orang itu tahu. Tetapi ketika anak itu lahir, baru akan terjadi sukacita. Dan sampai kapanpun oleh karena anak itu, semua orang harus bersukacita. Pelayanan Yohanes Pembaptis. Jadi Zakaria menunggu lagi sekian waktu, seperti Yusuf menunggu 2 tahun untuk menjadi Perdana Menteri. Zakaria menunggu sekian waktu sampai Elisabeth hamil. Bahkan ketika hamil bertemu dengan Tuhannya, Tuhan Yesus. Bayi dalam kandungan genap, dipenuhi Roh Kudus, melonjak-lonjak bayi di dalam perut Elisabeth. Lengkap paket Tuhan. Jadi hari ini kita belajar, saudaraku. Kita harus sabar menanti Tuhan. Harus mengingini Tuhan. Apapun terjadi. Tergeletak pun titik mengingini Tuhan. Dan terus membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, setelah itu, saudara, Tuhan akan datang. Tuhan akan selesaikan semuanya. Sampai yang namanya saudara jadi berkat. Saudara harus bertekun, mengingini, betul-betul berdoa. Jadi tidak menyimpang keluar dari ruang yang mana di dalamnya ada Tuhan. Melakukan hal sesuatu yang bukan dari Tuhan. Tidak mengikuti perintah Tuhan lagi. Tidak melakukan seperti biasanya kepada Tuhan. Karena berbagai macam alasan, pahit hati, kecewa dan sebagainya. Malah menjerumuskan saudara. Hari ini kita belajar daripada bagaimana Zakaria bertekun mengingini Tuhan. Sehingga Zakaria menerima janji Tuhan yang sudah jadi. Sampai titik terakhir dia jadi berkat, dia diberkati dan banyak orang kan diberkati. Dia akan bersukacita dan banyak orang bersukacita. Karena pemberian Tuhan yaitu anak itu yang dikerjakan Zakaria, yang saudara kerjakan. Yang Zakaria namakan Yohanes. Yang saudara kerjakan apa? Pekerjaan, pelayanan, apapun itu. Saudara akan diberkati dan dijadikan berkat. Atau
saudara besar dan banyak orang jadi besar gara-gara saudara. Apapun itu. Nah, inilah perjalanan Zakaria. Sampai nanti kita akan dapati Tuhan menceritakan, Tuhan itu detail bagaimana yang sudah jadi itu loh. Ternyata betul jadi. Jadi pertama pertemuan, terus yang ini itu juga sama dengan pertemuan itu. Malaikat bicara, kamu bisu, langsung bisu. Jadi bicara tentang Yohanes, itu juga langsung jadi. Dan memang perjalanan Yohanes Pembaptis seperti yang dikatakan malaikat ini, saudaraku. Nah, itulah luar biasanya Tuhan. Mana ada Tuhan seperti Tuhan Yesus. Mana ada Allah seperti Allah kita. Tapi bagian kita itu adalah mengingini Tuhan. Bertekun terus. Pada waktunya Tuhan, dia setting, dia akan datangi kita, dan dia akan berikan firman-Nya, lalu semuanya udah jadi. Saat itu juga udah jadi. Dan itu terus berjalan, sampai akhirnya semuanya itu mujizat terus terjadi. Pekerjaan Tuhan tidak berhenti sampai titik di situ. Yohanes Pembaptis karyanya sampai kita abadi. Perkataan Yohanes Pembaptis itu adalah firman Allah sampai kita. Dan begitu banyaknya orang diberkati gara-gara lahirnya Yohanes Pembaptis. Gara-gara saudara mengingini Tuhan, bertekun dalam doa, lalu Tuhan kabulkan walaupun saudara dalam tekanan, walaupun saudara pada titik terakhir gagal percaya, tapi saudara tetap tinggal di dalam Tuhan. Sehingga hasilnya itu karya Tuhan yang luar biasa. Saudara diberkati dan banyak orang diberkati sampai selama-lamanya. Kisah Yohanes Pembaptis seperti itu. Next episode kita akan mendapati apa yang Tuhan beritakan pada Yohanes Pembaptis. Kita akan pelajari. Tapi hari ini Tuhan bawa kita untuk pengalaman daripada Zakaria. Dengan tinggal diam dan percaya di situ letak kekuatanmu. Tuhan suruh lakukan apa? Itu aja. Dikasih tugas apa? Itu aja. Jadi ayah yang baik, tekun berdoa supaya ayah yang diberkati dan banyak orang diberkati. Lalu anak-anakmu masalahnya, tekanan itu akan diangkat. Lalu lahirlah hasilnya di mana anak-anak itu menjadi berkat. Keluargamu diberkati, banyak orang diberkati. Lah itulah yang terjadi. Kenapa? Karena mengingini Allah. Lalu tekun walaupun dalam tekanan. Hasilnya sampai hari ini ketekunan Zakaria. Dengan memikul aib. Sampai di titik terendah tetap mengingini Tuhan. Tetap membangun hubungan sama Tuhan. Tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan sebagainya. Amin saudaraku. Mari kita belajar dari apa yang Tuhan kerjakan. Baru satu pokok, satu ayat ini. Di mana dimulai dengan Zakaria yang tekun berdoa untuk menantikan anak, minta anak. Tapi kenyataannya mandul istrinya. Namun semua itu tidak membuatkan Zakaria jadi biang troublemaker, biang kredit, mencaci maki kemana-mana, menyalahkan gereja, menyalahkan pastor, menyalahkan pelayanan. Zakaria tidak. Dia tetap melakukan tugas sebagai imam. Dia tekun berdoa, menginginkan Tuhan, berharap pada Tuhan. Membangun hubungan intim sama Tuhan. Nah, Tuhan mengabulkan, lalu Tuhan mulai menciptakan, meng-create. Tuhan berfirman melalui malaikat. Dan langsung jadi. Diawali DP dengan dia bisu. Langsung dia bisu. Sampai akhirnya titik terakhir Yohanes Pembaptis juga sampai akhir zaman, sampai hari ini ke kita. Bagaimana Yohanes Pembaptis yang di-create Allah, yang diciptakan Allah, yang dirindukan oleh Zakaria,
itu menjadi berkat buat setiap orang percaya. Apa yang terjadi dalam hidupnya, apa yang ditulis. Coba kalau kita sudah mengerti titik ini, masihkah kita mengandalkan diri sendiri? Tidakkah kita mau mengandalkan Tuhan, bertekun? Masihkah kita tidak mau menerima aib? Yang kemarin saya bicara di Raja Asa bahwa kita harus terus menerima proses. Kalau tanpa proses, kita menjadi seperti Asa. 35 tahun Tuhan kasih keamanan. Tahun 36 dia membenci Tuhan. Dia tidak minta pertolongan Tuhan lagi. Karena memang perbuatan Tuhan menjaga keamanan Asa. Tapi akibatnya buat Asa buruk banget. Asa tidak pernah mengalami proses. Mendapat masalah langsung Tuhan selesaikan. Raja Sera langsung Tuhan kalahkan. Asa membangun kekuatan, dengan kekuatannya dia memburu tentara yang 2 kali lipat dari tentara dia. Dalam segala hal termasuk peralatan perang. Tinggal membunuh habis semuanya. 1 juta orang dibunuh habis. Orang Ethiopia dan Libya. Prajuritnya. Setelah itu merampasi mereka dapat berkat di Gerar. Masih belum berhenti Tuhan kasih kota-kota sekitar Gerar, teritorinya dikuasai oleh Asa dan dia ambil hasilnya jauh lebih besar. Ada lagi ibunya, bonusnya. Kemah-kemah peternak yang namanya onta. Itu hewan yang paling kaya. Yang paling mahal di Timur Tengah. Itu onta, saudaraku. Hanya pedagang-pedagang yang pakai onta. Mereka pakai keledai. Maka Yesus mengatakan dia naik keledai. Lambang kesederhanaan Yesus. Tapi sekadar info, ontanya tidak pernah dipersembahkan pada Tuhan, maka Asa itu jatuh. Salah satunya Asa itu korupsi persembahan. Mengurangkan haknya Tuhan. Melahirkan, mengambil harta rumah Allah. Untuk menyuap menyogok Raja Aram. Dan setelah itu Raja Aram berperang dengan Raja Israel yang memerangi Asa. Asa tidak membantu Raja Aram mengambil hartanya bangsa Israel. Asa selalu mengambil harta orang lain. Asa mati dalam sakit, kakinya lumpuh, busuk. 5 tahun kemudian. 3 tahun kemudian baru sakit. Setelah itu berjalan 2 tahun, mati dia. Kalau Zakaria tidak, saudaraku. Sehingga kita boleh belajar kehidupan Zakaria yang ditulis saleh. Walaupun dia salah ketika dia berdebat dengan malaikat. Dia tidak percaya. Mengakibatkan hukuman. Tapi sekali lagi kebisuan Zakaria malah jadi berkat. Malah menyatakan Zakaria ini seperti Musa. Hatinya tulus. Kalau Asa tidak tulus. Pada masanya tulus tapi akhirnya tidak tulus. Saudara belajar tentang Raja Asa. Di kisah Raja Asa. Di konten Raja Asa. Nah, hari ini kita belajar ketekunan yang namanya Zakaria. Lalu bagaimana Tuhan kabulkan? Kita belajar apa yang dilakukan Tuhan. Baru sepetak ini. Belum nanti kelanjutannya. Yang semuanya jadi. Dimulai dengan yang gak enak lagi, bisu. Dan Zakaria tidak protes. Zakaria tidak membawa dampak kepada manusia. Tidak membawa dampak pada istrinya. Akhirnya istrinya bunting karena berhubungan intim. Karena memang tidak ditaruh benih ilahi dari Roh Kudus. Enggak seperti Yesus. Hasil hubungan 2 anak manusia. Ovarium dengan spermatozoa. Berhubungan intim, nok-manuan mereka, saudaraku. Bagaimana Zakaria menjaga stabilitas dia, menjaga namanya libido dia, menjaga hidup dia, hubungannya dengan istri. Nah itulah Zakaria. Dan kita melihat teladan Zakaria. Sehingga apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Zakaria, apa yang kita kerjakan hidup kita, itu sama. Kita diberkati, kita sukacita, banyak orang diberkati, karena kita diberkati. Anak cucu orang benar tidak minta-minta roti.
Anak cucu orang memberi pinjaman. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai beserta berkas-berkasnya. Semuanya dengan detail Tuhan ceritakan kepada Zakaria terhadap anak itu. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar karakter Zakaria. Hari ini kita belajar oleh karena kita mau belajar karakter Zakaria. Tuhan kerjakan seperti kepada Zakaria. Maka lahirlah Yohanes dalam hidup kita. Di mana kita diberkati. Lalu setiap orang, banyak orang diberkati. Oleh karena Yohanes. Oleh karena kita diberkati. Amin saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.